Mengapa para suster OP mengadakan Bina Rohani di Kampung Media? Karena pada tahun ini kongregasi OP memiliki tema Tahun Doa. Nah, kita juga ingin punya cara doa yang lain selain doa bersama dan doa pribadi. Salah satunya adalah doa bersama alam, dan saya melihat bahwa Kampung Media ini menyediakan sarana dan juga fasilitator untuk belajar berdoa bersama alam. Oleh karena itu kami datang ke sini untuk mengajak para suster mengalami doa bersama alam dibimbing oleh tim dari Kampung Media ini. Tema rekoleksi Bina Iman suster-suster OP senior ini adalah Aku, Alam, dan Tuhan. Artinya para suster ingin mengalami dirinya sendiri di hadapan Tuhan dan juga membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan melalui bantuan medium alam di sekitar. Program yang ditawarkan atau program yang kami pilih adalah Symbolic Way. Dan ternyata Symbolic Way itu membawa kami, para suster OP, kami para suster senior ber-31, kami diajak untuk menemukan Allah melalui alam. Metode Bina Rohani ini adalah metode Symbolic Way yang menekankan aspek rasa. Nah, rasa ini perlu ditekankan karena orang sering terlalu berdoa dengan pikiran atau mengesampingkan rasa di dalam hidup mereka, sehingga ini afeksi mereka dihidupkan kembali, maka melalui jalan simbol. Ada beberapa sesi yang sangat menarik, antara lain adalah Exodus. Exodus itu para suster pergi keluar. Kami diajak untuk sungguh mengagumi alam, mendengarkan suara Allah. Entah Allah berbicara apa dan melalui apa, bisa burung, bisa suara ayam, bisa pohon, bisa lewat suara sungai, atau lewat batang dari pohon yang ditebang dan ditumbuhi jamur-jamuran yang lantas saat itu menjadi spesial dan indah.
Mengapa pohon itu menarik bagi saya? Karena mengingatkan diri saya pada kerelaan untuk memberikan diri. Pohon itu pohon yang sudah tua, pohon itu pohon yang rela untuk ditebang. Dan setelah saya perhatikan, pohon itu bisa untuk tempat duduk bagi siapapun yang kelelahan. Dan pohon itu meskipun sudah mati, dia masih memberikan kehidupan bagi jamur-jamur di sekitarnya. Refleksi saya adalah di usia meskipun saya belum tua-tua amat, tapi masuk kategori senior, sudah saatnya bagi saya untuk ditebang dan rela untuk ditebang. Dan saya merasa perasaan saya yang dominan adalah saya terharu. Sekaligus saya bahagia karena ada dimensi harapan. Harapannya adalah bahwa saya ingin saat tua nanti saya bahagia, saya bisa memberikan hidup saya dari keterbatasan saya. Tidak ada kata pensiun menjadi suster. Tidak ada kata pensiun sebagai pewarta. Di saat usia yang tua sekalipun, pohon ini memberikan kebijaksanaan bagi saya. Lihat Dominika, berikan hidupmu kepada orang lain meskipun kamu sudah renta. Allah bisa ditemukan di mana-mana dan dalam alam. Tahu dalam teori, tetapi dalam kesibukan kami sering lupa. Dan masih dilanjutkan dengan setelah itu kami sharing dalam kelompok tentang apa yang kami alami dan semua menitik beratkan pada rasa. Bukan lebih pada intelektual atau pemikiran, logika, tetapi yang pertama adalah rasa. Itu yang sering kita lupa. Dan di situ lantas juga bisa lebih mempererat persaudaraan antar kami. Kami yang tadinya begitu tidak terlalu acuh, begitu sibuk dengan tenggelam dalam kesibukan, tapi saat itu kami fokus ingin memberikan yang terbaik. Dan itu penuh dengan tawa, penuh dengan canda, dan juga dengan penuh kegembiraan, penuh dengan ekspresi diri, para suster mengungkapkan siapa dirinya. Dalam kelompok kami saat sharing kelompok, kata kunci yang kami temukan dalam kelompok adalah persembahan hidup. Penghayatan kami dalam hidup membiara, persembahan hidup itu bisa dilakukan manakala kami mengalami kasih yang membebaskan. Dan lebih heboh lagi ketika kami diminta untuk mempresentasikan dari Exodus, sharing dalam kelompok-kelompok kami masing-masing. Kemudian kami diminta untuk mempresentasikan dalam perayaan Ekaristi yang unik dan khas. Kekasannya para suster ini meskipun sudah senior, tetapi mereka mau
mengungkapkan dalam bentuk permainan dengan bentuk ekspresi yang sangat intim, artinya sangat akrab satu sama lain dan juga tidak malu-malu gitu. Alami mereka mengekspresikan diri. Misa yang dikemas yang biasanya setengah jam, 1 jam selesai misa harian, tapi kami hampir satu setengah jam lebih dan kami tidak merasakan satu kejenuhan. Karena ada sesuatu yang baru yang ingin ditampilkan oleh setiap kelompok, dari liturgi pembukaan, dengan kekasan kelompoknya masing-masing, dengan ekspresi ibadat taubat yang begitu menyentuh banyak dari kami yang terharu. Kemudian dilanjutkan dengan ibadat bacaan, dengan cara yang unik, Injil diperagakan, bagaimana dengan selendang yang apa adanya membentuk menjadi perahu, dan Yesus bicara dari perahu. Sangat-sangat menarik dan menyentuh. Itu kemudian juga persembahan, begitu juga dengan komuni. Terasa betul dari kami dan untuk kami. Pada proses bersama Bina Rohani para suster senior ini, kami merasa satu sama lain semakin dekat, semakin memahami, apalagi segala sesuatu dikerjakan secara bersama-sama. Para suster saling mendengarkan dalam sharing, lalu mengetahui masalah, pergulatan, kegembiraan, keberhasilan, sukacita para suster satu sama lain. Sehingga ada kedekatan hati bahwa para suster yang lain juga berjuang dan para suster yang lain juga mengalami sukacita dalam setiap karya mereka. Sehingga ada kedekatan hati untuk saling peduli. Dan kemudian kami ada kembul dahar. Itu juga cara yang unik, kami makan dalam satu tampah dan kita makan dengan tangan semua itu, dan di situ nampak aslinya bahwa kami dengan cara kami yang kami menikmati, ada yang takut-takut, ada yang tidak sadar ambil sana, serobot sana, itu kami menikmati betul. Kemudian pagi hari kami diajak untuk doa, meditasi, terpimpin, sadar, fokus melalui alam juga. Jadi sejak itu masuk, itu saya sudah tertarik sekali karena kita ternyata sudah dipahami bahwa kita ketua OP, spiritualitasnya juga masuk. Yang paling mengesan sejak awal itu bahwa kita harus mendengarkan, telinga ini harus selalu siap. Kita sebagai seorang pewarta harus mendengarkan sabda Allah, lalu dibatinkan, lalu disampaikan, itu terungkap Bapak yang menyambut. Jadi ini benar-benar media inspirator, ya, luar biasa. Yang paling menggetarkan saya adalah suara air sungai. Sehari sebelumnya juga sudah berdiri dan inginnya tuh meloncat.
Ya, karena ada pengalaman masa kecil. Itu adalah ketika 24 jam HP harus off. Ternyata ya dengan HP off itu akhirnya menjadi kita fokus pada siapa diri saya, siapa Tuhan dan siapa alam di sekitar. Dan setelah itu adalah lagi-lagi menantang. Saya tidak terpikir bahwa kami diminta untuk jadi pelukis. Lantas dengan segala ketegangan karena tidak pernah pegang kuas, harus pegang kuas, mencampur warna, diajar nanti warna hijau itu campuran dari merah dan biru, semua harus diajar dan kami tertatih-tatih untuk melukiskan kuas di telenan. Inilah niat saya, inilah niat kami untuk hari-hari mendatang. Jadi dalam menggoreskan lukisan ini kita juga memikirkan kira-kira lukisan ini warnanya apa, garisnya seperti apa. Ini adalah garis hidup saya yang akan datang. Dengan memilih warna merah atau hijau atau kuning, warna-warna yang cerah itu melambangkan bahwa saya punya harapan untuk kedepannya. Ada mimpi-mimpi yang indah, ada niat-niat dan juga ada komitmen untuk memberikan keindahan, kebaikan bagi sesama kita, bagi komunitas, bagi kongregasi, bagi karya, dan bagi negara kita. Para suster mengungkapkan niat-niat atau buah-buah dari retret ini dalam bentuk lukisan di dalam sebuah telenan. Dan pada umumnya mereka mempunyai niat untuk kembali ke sumber rohani, yaitu Allah sendiri, supaya hidup mereka tidak kering dan mereka berani untuk meninggalkan zona nyaman untuk menghadapi tantangan-tantangan baik dalam hidup pribadi maupun juga hidup perutusan karya mereka. Saya harapkan dibawa pulang untuk disimpan sebagai niat-niat Anda yang Demikianlah manusia itu dari makhluk yang dan karena dosa masuklah juga Hidup saya dalam lingkup cinta Tuhan. Saya juga diberi sumber air warna biru. Jadi saya selalu segar dan berguna. Meskipun tidak expired. Itu sudah tua. Dan saya berrefleksi setiap lilin itu yang saya deketi itu selalu pohon tua. Dan saya refleksikan bahwa hidup saya sudah 50, sudah tua. Simbol yang paling kuat dalam diri saya dan hidup saya dalam tugas perutusan saat ini adalah sungai. Maksud hati saya tidak tahu saya bisa menangkap tidak, ini kan kayaknya grojokan ya. Sungainya maksudnya agak turun. Dan rasanya ini pembina senior dari kongregasi kami yang bukan hanya menarik ya, tapi inspiratif dan memotivasi untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang pasti. Kami sebagai kongregasi akan buat apa untuk semua itu. Jadi betul-betul kesegaran yang kami dapatkan dalam Bina Senior kali ini membuat kami tidak hanya segar untuk diri kami sendiri, tapi segar untuk siap menghadapi tantangan di luar yang kita tahu itu tidak mudah, tidak kecil dan begitu kompleks. Tapi kami siap untuk bersatu dan menjawab bersama gereja, dan kami siap juga untuk menjernihkan wajah gereja sehingga orang bisa merasa damai, bisa merasa leluasa bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Saya harapkan para suster OP setelah mengikuti proses simbolik W selama 3 hari ini semakin memberikan ruang dan waktu untuk keheningan dan mendengarkan sabda Tuhan, baik melalui hidup komunitas, hidup doa maupun di dalam lingkungan karya mereka, supaya yang mereka laksanakan itu sungguh-sungguh sabda Tuhan. Dan dengan demikian apa yang mereka laksanakan dapat dihayati sebagai perutusan dari Tuhan. Dan itulah yang sebetulnya intisari dari apa yang diwartakan, sesuai dengan ordo mereka, ordo pewarta.